Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 22 Juli 2023. Hari ini kita merayakan pesta Santa Maria Magdalena. Banyak orang keliru dalam memahami Maria Magdalena. Ia dikira dan disandingkan sebagai perempuan berdosa yang kedapatan berbuat zina dan seorang pelacur. Telah lebih dari 1400 tahun lamanya sosok Maria Magdalena atau Maria dari Magdala ini disalahpahami. Padahal tidak ada satupun dokumen atau kitab dalam Perjanjian Baru yang mengatakan hal ini. Bahwa Maria Magdalena adalah seorang pelacur atau seorang yang kedapatan berbuat zina. Yang ada dalam firman Tuhan, Maria Magdalena adalah seorang perempuan Yahudi yang berasal dari sebuah kota nelayan di bagian barat Danau Galilea. Dalam Injil Lukas dikisahkan bahwa dirinya disembuhkan oleh Yesus dari 7 roh jahat yang merasukinya. Dan setelah peristiwa pembebasan atas roh jahat itu, Maria Magdalena dengan setia mengikuti Yesus dan menjadi saksi peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan. Bahkan Maria Magdalena juga merupakan saksi pertama kebangkitan Tuhan sebagaimana firman yang akan kita renungkan hari ini. Paus Fransiskus menobatkan Maria Magdalena sebagai rasul dari segala rasul karena ketulusan hatinya, karena keberaniannya dalam melawan kungkungan stigma perempuan pada masanya. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 20 ayat 1 dilanjutkan ayat 11 sampai dengan 18. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan Maria, engkau melihat apa? Wajah Yesusku yang hidup, sungguh mulia hingga aku takjub. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka bahwa orang itu adalah penunggu makam. Maka ia bertanya kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepada aku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, shalom dan happy weekend untuk kita. Beberapa waktu lalu saya hektik sekali dengan banyaknya pekerjaan ini dan itu, pelayanan kesana kemari, ditambah lagi persiapan HUT Romo Widi, pengajaran-pengajaran, dan bikin Gowori. Sampai-sampai bikin worry sendiri. Tetapi ketika fokus dikerjakan satu-satu, dijalani semuanya, akhirnya Yoto selesai juga. Dan senang sekali, lega rasanya bisa menyelesaikan semuanya itu. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini dikisahkan Maria Magdalena yang mengira bahwa jenazah Yesus dicuri sehingga ia sangat sedih sekali. Sampai kemudian Yesus yang menampakkan diri kepadanya. Namun Maria Magdalena mengira bahwa Yesus adalah penunggu taman, penunggu makam, dan ia tidak mengenali Yesus. Seolah mata Maria Magdalena menjadi rabun dan tidak dapat melihat kehadiran Yesus. Kemudian Yesus menyapa Maria Magdalena secara pribadi dengan mengatakan, "Maria." Dan barulah Maria berpaling berkata, "Rabuni," yang artinya guru. Saya kira ada proses yang menarik untuk kita renungkan dari istilah rabun ke rabuni. Awalnya Maria Magdalena rabun, tidak mampu untuk melihat dan tidak mengenali Tuhan. Namun ketika Yesus menyapanya dengan sebutan dirinya Maria, ia menjadi pribadi yang rabuni, yang mampu melihat dan mengenali Yesus sebagai guru. Proses itu dalam firman dikatakan, Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani rabuni yang artinya guru. Kata berpaling berarti beralih atau berubah haluan. Kembali kita mau berfokus pada Tuhan. Kata ini menjadi istimewa karena terkait dengan pembaharuan dan pengolahan hidup kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini terkadang kita menjadi pribadi-pribadi yang rabun atas penyertaan Tuhan. Kita lupa untuk bersyukur atas karya baik Tuhan dalam hidup. Marilah kita berfokus pada Tuhan, maka kita akan melihat, merasakan dan mengalami pengalaman rabuni, yakni pengalaman akan Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Maria Magdalena awalnya rabun, berubah menjadi rabuni karena ia berfokus pada Tuhan. Dan ia bersaksi bahwa dirinya telah melihat Tuhan. Pertanyaan untuk kita renungkan, apakah kita telah mengarahkan hidup kita sepenuhnya pada Tuhan? Apakah kita telah berfokus pada Tuhan hingga akhirnya kita sungguh merasakan pengalaman dikasihi dan dicintai oleh Tuhan? Selamat bermenung dan happy weekend untuk kita. Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.